semua meja pimpinan, saya sebentar. Saya mau ke KNKT dulu, Pak. Nah, tadi sudah kita sampaikan ya, untuk menyampaikan sedikit rilis dulu sebagai bahan bagi kita semua yang ada di ruang ini, terutama pemerintah ini. Tolong Pak, tadi yang kita diskusi kecil ya, mungkin Bapak bisa sampaikan, walaupun itu belum lengkap Pak ya laporannya. Tapi karena kita nggak ada rapat lagi Pak, setelah ini kan tinggal evaluasi nanti kita. Evaluasi mudik dan balik Nataru. Jadi saya rasa temuan sementara ini bisa disampaikan, terutama terkait dengan ada unsur kondisi jalan di lokasi jalan tol ini. Saya silakan Pak. Ya, ini saya sampaikan tinjauan lapangan kemarin kita bersama dengan Bina Marga dan Jasa Marga juga. Lanjut. Ini dari KM 100 sampai 90, kondisi jalannya memang menurun panjang. Dan ada sedikit bordes atau dataran di sekitar KM 95. Lanjut. Nah, ini hasil detail dari jalan tol, kita cek di beberapa tempat memang ternyata kelandaiannya atau kemiringannya sekitar 5-8%. Dan ini lanjut, sesuai dengan aturan tahun 97 bahwa untuk kecepatan 60 km per jam diizinkan sampai 8%, Pak. Tapi untuk aturan yang baru 5%. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan masalah berapa kecepatan minimum yang diizinkan untuk kendaraan besar di sana. Lanjut. Ini salah satu temuan kita di jalur B di KM 97 ada rest area, di mana rest area ini tipe A, di mana untuk kendaraan besar radius tikungnya masuknya terlalu tajam dan kapasitasnya untuk kendaraan besar cuma 8 unit. Sementara sesuai dengan Permen PUPR nomor 28 harusnya minimum 50 unit. Artinya ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Lanjut. Nah, ini di KM 95 di sisi dalam di median jalan terdapat drainase, tapi hanya di beberapa tempat. Nah, di kondisi di 94 sampai 400 tidak tersedia drainase di median jalan, di mana jalan menikung ke kanan, super elevasinya adalah 8% ke kanan, sehingga ketika hujan airnya akan berkumpul di kanan. Dan ini akan menyebabkan masalah aquaplaning atau hidroplaning. Bau di luar terdapat drainase, tapi bau dalam tidak terdapat drainase. Tapi secara peraturan harusnya ada drainase untuk membuang limpahan yang mengarah ke kanan. Lanjut. Nah, ini masalah tinggi di bahu jalan terhadap sisi luar dari tanah yang sesuai dengan aturan harusnya rata. Kemarin kita tinjau bareng-bareng dengan Komisi 5, harusnya perbedaannya maksimal 5 cm, tapi di sini kemarin kita lihat sekitar 30 sampai 40 cm. Ini membahayakan ketika mobil tidak sengaja keluar dari bahu jalan akan bisa terguling. Lanjut. Ini jalur penghentian darurat di KM 92 600 yang memang sesuai dengan PM Perhubungan nomor 48, tapi sudutnya terlalu tajam sehingga ketika terjadi kondisi darurat untuk kendaraan besar tidak memungkinkan bisa masuk kendaraan tersebut. Kami mengusulkan untuk sesuai dengan SE Surat Edaran Dirjen PUPR, maksimum sudut masuknya adalah 5 derajat seperti yang kuning itu harusnya, sehingga mudah untuk masuk. Dan isi dari jalur penyelamat itu atau pengertian darurat itu harusnya dari gravel, tidak dengan pasir atau dengan tanah. Terus kemudian di sini di KM 92 600 itu guardrailnya tidak sesuai dengan standar, harusnya terdapat
ada transisi antara beton dan guardrail, tapi di sini tidak ada transisinya. Lanjut. Nah, ini di tempat-tempat jalur penghentian darurat terdapat crash cushion. Ini sangat menonjol dan ini malah membahayakan. Terus kemudian lajur layanan sebaiknya di sebelah kiri, karena kecenderungan kalau mobil dalam kondisi darurat akan memepet ke kanan, sehingga kalau seperti ini akan membahayakan, akan naik ke jalur layanan, tidak masuk ke jalur penyelamatnya. Lanjut. Nah, ini masalah perlengkapan jalan. Tadi di antara KM 100 sampai 90 dengan slope penurunan sekitar 5 sampai 8%, tapi di sini ada tanda kurangi kecepatan 60 km per jam. Ini untuk kendaraan besar akan berbahaya, Pak. Meskipun tidak overload juga akan berbahaya. Dan ini juga harus dievaluasi, sebaiknya kecepatannya berapa yang aman untuk di daerah ini. Terus kemudian di sini juga kita lihat banyaknya batas-batas rambu kecepatan nanti kita lihat di slide berikutnya. Di sini terlihat ada jalur darurat, tapi di sebelah-sebelahnya ada tanda-tanda yang bertumpuk. Dan ini kami mohon mungkin dari Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi penempatan rambu-rambu ini sehingga efektif untuk message apa yang disampaikan pada lokasi ini. Lanjut. Nah, ini contoh jalur, ada 1 kilo sebelum jalur darurat ini ada beberapa tanda, termasuk tanda-tanda ini sebetulnya tidak perlu ada di sini, seperti jarak aman, terus titik awal, di sini ada kamera, terus batas kecepatan 80, tapi sebaiknya kalau sudah jalur darurat ya tandanya khusus untuk jalur darurat sehingga tidak membingungkan para pengemudi untuk mana tanda yang harus saya ikuti. Dan lajur darurat ini sesuai dengan SE PUPR harusnya background-nya kuning. Lanjut. Ini di 92 ada beberapa lokasi yang diberikan rumble strip. Ini tipikal untuk di beberapa jalan tol kita ada rumble strip, tapi justru rumble strip ini ketika mobil dengan teknologi ABS, justru ketika melewatin di daerah sini akan tidak bisa ngerem malahan. Dan ketika ngelewatin rumble strip ini, ketika suspensinya tidak baik, juga akan menimbulkan masalah, bisa mengalami slip. Dan ini yang masalah MCB, ini sangat mengganggu, dan MCB ini kalau ditabrak mobil-mobil sedan atau SUV, ini sangat membahayakan, dan kami harapkan kalau ini kan untuk tidak dipakai di parkir kendaraan-kendaraan besar, mungkin sebaiknya penindakan secara penegakan hukum untuk ketika ada yang parkir situ ya kita lakukan penilangan atau di penindakan hukum lah. Jangan dengan masalah MCB ini malah justru membahayakan kendaraan yang lain. Sedikit, nah ini sedikit mengenai kecelakaan kemarin. Jadi truknya overloadnya sekitar 18%. Secara administratif tetap overload, tapi kalau secara teknis sebetulnya masih dalam toleransi. Nah, kenapa pada posisi sekitar 92.800 truk ini sudah mengalami namanya jackknifing atau melipat. Nah, dalam kondisi seperti itu, pengemudi harus melepas remnya supaya truknya bisa lurus lagi atau menggunakan rem trailer. Tapi hal itu bisa dilaksanakan ketika seorang pengemudi itu telah dilatih dan diinformasikan mengenai apa yang harus dilakukan. Seperti pilot, mereka dilatih untuk memiliki memori item
sehingga dalam kondisi darurat mereka bisa bertindak seperti apa yang kita inginkan. Nah, untuk masalah pengemudi ini kan salah satunya kalau pilot ada sekolahnya, Pak. Nakoda ada sekolahnya, masinis ada sekolahnya, tapi pengemudi ini nggak ada sekolahnya. Sehingga kita tidak bisa mengharapkan pengemudi yang profesional. Dan mungkin perlu diketahui, kami mengadakan penelitian dengan UGM untuk masalah kesehatan pengemudi. Sebagian besar pengemudi angkutan barang yang kami ini kondisi kesehatannya bermasalah, Pak. Jadi kami mungkin mohon kepada anggota Dewan ini atau kepada DPR untuk memberikan fasilitas kepada pengemudi untuk bisa melakukan medical check up dengan fasilitas BPJS minimum 1 tahun 1 kali. Sehingga kalau mereka mengalami masalah dengan kesehatannya, mereka bisa melakukan pengobatan dan bisa kembali mengemudi dengan baik. Jadi banyak masalah kesehatan ini berpengaruh kepada human performance untuk kemampuan seorang pengemudi. Jadi kami harapkan hal ini bisa dibantu untuk bisa melakukan pengecekan kesehatan. Dan kami harap juga nanti ada standarisasi medical check up untuk pengemudi angkutan barang maupun angkutan penumpang. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kecelakaan di Cipularang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.